Ada kue yang besar dibuat kue yang kecil, ada desain yang kecil buat desain yang besar, ada gantungan kecil buat gantungan besar, buat rumah besar buat rumah kecil jadi tenda. Itu ide. Jadi kreatif. Ukuran. Jadi kalau Bapak punya produk apa nih? Bisa nggak dibesarkan? Bisa nggak dikecilkan? Bisa nggak dilebarkan? Bisa nggak nah gitu. Jadi kayak baju kaosnya Bang Jack itu bisa nggak dikecilkan? Jadi desain satu lagi. Bisa nggak dimuk jadi desain satu lagi, ya, ukuran. Yang kedua, material, bahan ya Pak. Ini bahan. Kalau hanya bahan kaos, bisa nggak dari batok kelapa dibuat penyu? Bisa nggak dari batang pinus, di batang cemara dibuat gantungan kunci? Ya jangan terpaku sama kaos, gitu. Nah ini kreatif nih, materialnya ternyata dari desa Sebubus ini bisa buat kreativitas yang lain, tidak hanya digital print. Itu ya Pak ya. Nah, ukuran. Yang ketiga, warna. Ya, mau warna merah, kuning, hijau, biru. Nah kalau saya jualan kaos dulu, 1 bulan ini saya buatnya satu desain, satu warna. Misalnya warna kuning semua. Bulan depan saya buat warna merah semua. Bulan depan lagi saya buat warna biru semua. Desainnya sama Pak. Jadi orang yang datang bulan ini besok beli bulan warna merah. Datang yang bulan depan besok beli warna biru. Cuman ngerubah warna. Gitu. Ya jadi Bapak bisa kalau rubah warna ternyata bisa jadi barang lain. Oke. Aplikasi atau penerapan. Nah ini maksudnya apa Pak? Maksudnya gini, mau diletakkan di tas, dibuat di sendal, dibuat di gantungan kunci, dibuat kopi, dibuat di celana pendek, dibuat gantungan kunci, di mana-mana. Ini aplikasi. Jadi dari satu desain bisa ditempelkan kemana ya gitu. Nah gitu. Itu salah satu cara memodifikasi. Yang kelima, cara. Ini cepat aja Pak, nanti kalau detail kita kalau ada waktu kita bisa dulu. Cara nih gimana Pak? Kalau orang makan pakai sendok, ada yang makan pakai tangan. Bener kan? Kalau ada yang makan pakai tangan, ada di meja, ada yang di kawat. Boleh nggak Pak kalau saya buat sampan atau perahu agak besar, makannya di perahu? Boleh. Cara makannya dulu kita kalau pesan Gojek, pesan makanan atau pesan makanan harus pergi dulu, ojek harus ke pangkalan. Sekarang kalau di Pontianak tinggal, nah ini kreatifnya di cara, ya Bu ya Pak ya. Kemudian yang 6, rasa. Ini kalau sudah makanan Bapak Ibu tadi ada serundeng kepah. Nah serundeng kepah ada serundeng paru, serundeng daging, serundeng kacang. Tidak hanya serundeng kepah, tapi hanya ada serundeng kepah di Sebubus. Halo? Sudah biasa ikut seminar kalau saya bilang halo. Kalau saya bilang halo harusnya jawabnya yes saja kalau saya. Halo? Yes. Ulang halo? Yes. Oke. Kalau 2 kali halonya yes 2 kali. Halo halo? Yes, yes. Wih, mantap. Nah, ini modifikasi ya. Ada banyak cara untuk kita atau kita asosiasikan gini. Misalkan pakai kata ini, pakai kata 7. Kata bagaimana jika. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu dia bahasa Melayunya what if. Ini juga menuntut kita kreatif. Bagaimana ya kalau misalnya di Sebubus itu malam tuh terang sekali. Akhirnya kita berpikir pakai lampu nggak ada, kita pakai api obor mungkin. Pakai lift. Nah akhirnya berpikir seperti itu. Bagaimana jika? Lihat lagi, bagaimana kalau penyunya misalkan jadi sahabat ya? Kalau sekarang kan kita belum bisa jadikan penyu itu sahabat. Masih penyu harus kita jaga. Gimana kalau itu penyu sahabat? Misalnya gitu ya. Bagaimana kalau penyu itu jadi sahabat? Tiap hari di rumah itu ada penyu. Gambarnya lah. Kemana-mana kita bawa tentang penyu. Orang tahu kita dari Sebubus.
Kan akhirnya memang desa Sebubus itu orang-orangnya bawa misi untuk penyu. Panyo kambu ya. Kambau ya, panyo kambau. Panyo kambau, kalau kambau orang Padang ya. Panyo kambau. Nah, ini kata untuk kreatif. Bagaimana kalau dia dari daun? Bagaimana kalau dia dari tali? Bagaimana dia kalau dari sabut kelapa? Bagaimana kalau dia dibuat rumah tapi bentuknya penyu sebesar-besarnya gitu? Bagaimana nanti rumahnya kecil untuk anak-anak camping, khusus untuk anak-anak camping bentuknya penyu gitu-gitu. Pakai bagaimana jika, bagaimana what if gitu. Gimana ya kalau misalnya kalau nari tadi, kalau tidak pakai pakaian daerah, kita pakai pakaian yang sininya ada gambar penyu. Gitu. Ya, bagaimana ya kalau misalnya makan mangkoknya itu bentuknya ada gambar penyu. Kan bener kan? Nah, gitu Pak. Bagaimana jika ini menuntut Bapak Ibu jadi kreatif, punya patokan, punya pedoman supaya kreatif. Dompet bisa, pokok kalau udah aksesoris itu bisa ditempel dimanapun. Gitu. Ya, ini untuk ekonomi kreatif. Terus, Pak, kalau berpikir kreatif, apakah pasti ada yang beli? Nah, ini nih ada gini nih Pak. Ini kita belajar cara-cara berpikir. Ini yang kreatif. Ini yang ekonomi. Berpikir ekonomi, kalau nggak berpikir kritis lah. Di sininya namanya desain. Desain, saya ulang lagi. Nah, tidak hanya kreatif bisa dijual. Tidak hanya yang dijual itu kreatif. Ya, jual beras kan nggak kreatif. Tapi kalau jual beras dengan kemasan yang bagus, harganya lebih mahal, kreatif. Nah, artinya di sini ada desain. Nah, bisa nggak Pak kalau misalkan penyu itu kalau saya buat dari buah nenas, kreatif, ada yang beli nggak? Belum tentu ada yang beli. Nah, jadi cara berpikir Bapak untuk buat sebuah produk, ini begini. Namanya kita sebut desain ya, perencanaan. Kaos juga gitu. Tadi saya tulisan penyu paloh. Kalau saya kan mau dari Sebubus, harusnya penyu Sebubus. Kan gitu. Mungkin lebih laku penyu Sebubus daripada penyu paloh. Karena kalau penyu paloh bisa di mana-mana. Gitu ya. Nah, kan akhirnya kita sadar kan Bu. Jadi kita tahu, oh iya, ternyata kalau penyu paloh aja bisa dari mana-mana. Kalau penyu Sebubus cuma di sini. Nah, jadi Sebubus ya. Nah, jadi berpikir kreatif harus diimbangi dengan berpikir ekonomi. Laku nggak? Siapa yang beli? Berapa orang yang beli? Kalau dia datang sebulan sekali, beli apa? Kalau dia datang 3 bulan sekali, beli apa? Kalau dia datang setahun sekali, beli apa? Kenapa? Nanti ada event, kata Pak Camat tadi itu ada rencana ada event lomba layangan ya. Nah, gambarnya jangan banyak penyunya, ada layangannya juga, ada penyunya juga, ada layangan pun ada. Ya, jadi berpikir kreatif itu harus diiringi dengan berpikir ekonomi. Kritis lah. Jadi kalau ada kawan yang dikit-dikit kalau saya bilang gimana ya kalau kita buat tenda di Sebubus, mana mungkin gitu. Kita butuh orang yang kayak gitu tuh. Butuh orang yang kritis. Kalau dia bilang nggak mungkin, kita jangan berhenti. Gimana caranya biar mungkin? Gitu. Ya biasanya tuh ada teman yang bilang, "Dalah sampai kapan, berapa orang lah nak beli kaos tuh?" Ya kan? Berapa orang nak beli serundeng kepah tuh? Paling yang datang minggu ini paling 3 orang. Beli 3 kita buat paling 10 tak laku. Nah, butuh orangnya tadi supaya kita berpikir gimana bisa 10 laku. Berpikir bagaimana bisa datangin orang yang tadi 10 beli. Halo? Halo. Halo? Yeah. Halo? Nah, gitu. Ini rombongan mak-mak luar biasa nih gitu. Larang gitu. Nah, gini Pak, jadi ekonomi kreatif itu saya sudah ulang. Saya masih ingat, Bapak mungkin juga pernah dengar kata-kata Bung Karno ya. Kata-kata Bung Karno tuh, beri aku 10 pemuda. Gitu.
akan kuguncang dunia. Nah ini wah. Betul. Harus semangat. Nah misalnya gitu, jiwa pemudanya, bukan orang muda pun kadang kayak orang tua Pak, mau keluar rumah malas, udahlah cukup gitu ya, mau nambah, enggak mau nambah gitu ya. Maunya jiwa pemuda. Salah satu yang sering saya ngomongkan ke kawan-kawan UMKM, saya tanya gini, berapakah Bapak Ibu atau Bapak Abang Kakak nabung sebulan? Berapa rupiah nabung sebulan? Di atas 500? Angkat tangan yang di atas 500 ribu? Di atas 50 ribu? Oke. Ini saya tanya sama UMKM, ada yang 500 ribu? Tidak ada. Di bawah 200 ribu? Kalau nabung di bawah 200 ribu, habiskan jangan apa-apa, dosa nabung. Ya kan ya? Kayak gini Pak. Jadi istri saya tadi WA, Pertalite itu bakal naik 10 ribu. Gegar kita naik 10 ribu. Solar udah 18 Pak. Iya, jadi kita gegar. Nah, saya tanya sama teman UMKM, kalau kita bisa nabung 1 bulan 1 juta, nabung nih 1 bulan 1 juta, anggap dalam 1 tahun 10 bulan 10 juta ya Pak.